Halo, kembali dengan Samuel Moses di David Setiadi Management Channel. Dan sekarang saya mau cerita dan share kepada teman-teman semua 11 ciri orang bersyukur. Yang pertama adalah dia menikmati yang namanya kerja keras. Setiap kerja kerasnya selalu dinikmati. Karena dia sudah menemukan yang namanya passion, dia sudah menemukan yang namanya tujuan hidup, dia mau ngapain, dia kesukaannya apa, dan gimana dengan kesukaan itu dia bisa menghasilkan uang. Dia menikmati proses tersebut. Setiap apa yang dikerjakannya dia syukuri. Bersyukur karena saya masih bisa produktif. Bersyukur karena saya masih hasil kerja ini bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah lebih menghargai kesehatan daripada uang. Kalau punya uang banyak tapi nggak sehat, tentu saja uangnya nggak bisa dinikmati. Anda hanya bisa menikmati uang dengan berada di rumah sakit. Kalau Anda sehat, Anda bisa menikmati semuanya meskipun uang Anda cukup, nggak lebih, nggak kurang, tapi Anda bisa menikmatinya dengan happy, dengan senang. Kemudian yang ketiga adalah menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang yang tidak bersyukur melihat sebuah pengetahuan, melihat sebuah ilmu, yang pertama keluar dari mulutnya adalah nyinyir. Penjual ludah Anda, Anda ini tahu apa, Anda ini lebih kecil, Anda ini tidak berpengalaman, Anda ini so tahu, ya, Anda ini umurnya lebih muda dari saya, gitu loh. Nah, kalau orang itu pintar dan dia punya rasa syukur, hal pertama yang dia miliki dan dia dengarkan adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Setiap ada ilmu baru, dia akan open mind, dia akan terima, dia akan filter terlebih dahulu, dia akan cerna apakah hal tersebut berguna bagi diri dia ataupun tidak. Informasinya bagus apa tidak, apakah ini hoax atau beneran. Ya cenderungnya orang kalau yang bersyukur dia menghargai ilmu tapi tidak suka hoax. Kebalikannya, kalau orangnya tidak pernah bersyukur, ya ada kecenderungan juga sih, bukan berarti ini benar ya. Dia ke hoax lebih percaya, lebih menanggapi ya, lebih senang dengan hoax-hoax ketimbang dengan ilmu pengetahuan yang bikin dia jadi pusing. Dan yang keempat adalah dia menghargai teguran daripada dia menghargai teguran dari orang yang lebih pandai dan bijaksana. Kalau orangnya tidak bijaksana ya paling dia dengerin aja. Tapi kalau dia lebih pandai, lebih bijaksana, maka dia dengarkan, dihargai teguran tersebut. Yang berikutnya adalah dia akan fokus terhadap sebuah visi, sebuah garis finish. Dia akan fokus terus-terusan karena dia bersyukur menemukan sebuah visi yang cocok dengan dirinya itu sangat sulit sekali. Dan sesuatu yang sangat sulit sekali itu dia hargai dan dia akan kerja keras, dia akan terus berjuang sampai garis finish di mana dia bisa mencapai hal tersebut. Yang berikutnya adalah dia selalu punya yang namanya positive feeling daripada negative feeling, yang selalu galau, selalu risau, selalu gelisah. Positive feeling, positive mindset adalah ciri yang dimiliki oleh orang yang bersyukur. Yang berikutnya adalah dia akan lebih menghargai orang ketimbang mencibir. Sedikit-sedikit dinyinyirin, sedikit-sedikit dikomen, sedikit-sedikit dikasih kritik. Ya kritiknya selama membangun oke, tapi kalau kritiknya sifatnya apa sih, itu lebih ke sirik gitu ya. Nah, orang tipikal bersyukur dia akan menghargai orang, mengapresiasi orang, apapun hasilnya, salah ataupun benar, selama dianya sopan dan tahu tata krama, maka orang bersyukur akan menghargai orang tersebut sehingga orang tersebut bisa berkembang. Yang berikutnya adalah setiap hal yang dialaminya adalah sebuah faedah, sebuah hikmah, sebuah kemajuan untuk diri dia. Kalau orang yang mengalami
suatu hal dan hal tersebut menyulitkan dia, orang yang bersyukur akan memandang ini sebagai sesuatu yang positif. Namanya mau berkembang pasti ada yang namanya stres. Tapi kalau orang tidak bersyukur, aduh ini masalah lagi, kok kenapa hidup gue ini selalu penuh dengan beban? Tuhan, kenapa hidup gue selalu penuh dengan beban? Oh Tuhan, nah gitu ya. Jadi banyak hal dianggapnya masalah, bukan yang diberesin malah mengeluh. Kemudian orang bersyukur, ini yang ke-9 ya, sadar dia bisa jatuh. Karena dia sadar bisa jatuh, maka dia perjuangkan habis-habisan. Jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia kehilangan dari apa yang sudah dia capai. Dan itu adalah ciri orang yang bersyukur. Memiliki sesuatu itu sulit, maka sesuatu itu harus dipertahankan dengan baik sehingga itu tidak hilang. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang bersyukur akan cenderung ikhlas. Apa yang dilakukannya adalah ikhlas, dia berikan, dia maksimalkan sehingga dia senang karena dia bisa berbagi kepada orang. Itu tujuan pertamanya. Yang keduanya baru mendapatkan tambahan atau bonus berupa uang. Jadi value dulu yang diberikan, baru uangnya akan mengikuti. Kalau orang yang pamrih tidak bersyukur, maka yang diutamakannya adalah berapa duit yang gue terima, berapa komisi yang gue terima, berapa hasil yang harus gue dapat, baru itu juga kalau kerja ya. Kalau mungkin dia terima uang dulu terus kabur, ya nggak tahu deh. Nah, so yang terakhir adalah orang bersyukur selalu merasa cukup. Orang tidak bersyukur selalu merasa kurang. Cukup artinya di sini bukannya adalah cepat puas, cepat senang dengan apa yang dimiliki, tapi dia bersyukur dia sudah mendapatkan. Tuhan makasih, saya sudah punya kemampuan, saya sudah punya semangat untuk belajar. So saya akan maksimalkan apa yang saya punya ini untuk mengembangkannya menjadi lebih baik dan bermakna bagi banyak orang. Kalau nggak bersyukur, maka dia akan merasa, aduh Tuhan, kok Tuhan saya cuma dapetnya segini doang, saya ini dianggap apa? Tuhan, Anda ini bagaimana? Gitu-gitu. Jadi banyaknya kurang. Bedakan antara cukup dengan cepat puas ya. Jadi beda banget antara cukup dengan cepat puas. Itu dia tips saya dari kali ini dengan bersama saya dengan Samuel Moses. 11 ciri orang bersyukur yang harus Anda praktekkan supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di David Setiadi Management Channel. Create a breakthrough in your life and revolutionize your company.